Ya, 2 minggu lalu ya, sejak 2 minggu lalu kita sudah masuk di chapter leasing ya, dan ini masuk di bagian terakhirnya ya, di bagian spesial isunya ya, spesial isunya terkait akuntansi untuk leasing. Kalau pencatatan dari sisi lessee ya, dan dari sisi lessor ya, bisa jadi ketika nanti kalian mencatat ya akuntansinya, yang pertama kalian lakukan adalah tes klasifikasi dulu ya. Yang pertama itu ya, tes klasifikasi apakah ya leasingnya itu ya, leasingnya masuk sebagai leasing operating atau leasing yang sifatnya finance. Jadi nanti dari sisi lessee kalian tes sendiri, kalau dari sisi lessor kalian juga tes sendiri ya, karena tesnya berbeda ya. Kalau yang lessee untuk klasifikasi tesnya itu sangat mudah ya, cuma hanya apakah nilai dari aset yang dileasingkan itu kurang dari $5.000 atau jangka waktu leasingnya itu kurang dari 1 tahun. Kalau memenuhi kriteria tersebut kurang dari 5.000 atau kurang dari 1 tahun ya, si lessee akan mengklasifikasi leasingnya itu menjadi operating lease. Sebaliknya kalau nilai dari aset yang dileaskan itu 5.000 ke atas ya, atau 1 tahun ke atas, nah, maka kontrak leasingnya itu akan dicatat sebagai finance lease. Itu jadi kriteria yang diacu oleh lessee. Sedangkan kalau dari lessor ada 5 kriteria ya, ada 5 kriteria untuk pengetesannya. Tapi ada satu prasyarat dulu, prasyaratnya adalah leasingnya itu sifatnya non cancelable. Ya. Kemudian kita akan tes dari yang syarat pertama sampai syarat kelima. Kalau memenuhi salah satu syarat tersebut ya, sudah pasti si lessornya akan mencatatnya ke finance lease. Ya. Jika tidak memenuhi kelima syarat tersebut, ya, maka si lessor akan mencatatnya dengan operating lease ya. Syarat pertama ingat ya, ada title transfer atau transfer kepemilikan. Syarat kedua adanya bargain purchase option. Syarat ketiga kita akan mengetes lease term terhadap economic life-nya ya 75%. Kemudian yang syarat keempatnya present value dari lease payment-nya ya, present value dari lease payment-nya itu paling sedikit 90% dari nilai fair value aset. Ya, kemudian yang syarat kelima adanya alternatif use dari lessor untuk penggunaan lease asetnya tersebut. Nah, kalau tidak memenuhi salah satu syarat dari kelima itu, maka diklasifikasi jadi operating. Kalau salah satu saja terpenuhi, ya, maka akan diklasifikasi menjadi finance lease. Kemudian nanti dilihat ya, syarat yang terpenuhinya itu yang mana gitu, syarat yang terpenuhi yang mana untuk mengacu depresiasi ya, untuk mengacu depresiasinya. Kalau dari sisi lessee ya, kalau dari lessee misalkan nanti di kontrak leasingnya itu ya, tidak ada syarat untuk transfer kepemilikan atau adanya BPO, maka lessee akan mendepresiasikan rate of use asetnya ya menggunakan lease term ya, jangka waktu leasingnya. Jika ada syarat transfer kepemilikan atau adanya BPO, maka si lessee akan mendepresiasikan rate of use asetnya menggunakan economic life ya. Dan bisa jadi antara lessee dan lessor beda klasifikasi ya. Jadi si lessee dia bisa mengklasifikasinya menjadi finance lease karena syarat pemenuhannya mudah ya. Kalau dari sisi lessor bisa jadi dia mencatatnya jadi operating, jadi bisa berbeda ya. Itu tidak masalah asalkan nanti transaksi resiprokalnya, transaksi kasnya itu sama. Jadi kas yang dibayarkan oleh lessee itu sama dengan kas yang diterima oleh lessor ya untuk rental payment-nya. Hanya di situ saja ya. Kemudian ini terkait spesial isunya apa saja? Yang pertama mengenai executory cost ya, executory cost atau biaya eksekutori. Executory cost ini adalah beban-beban normal ya, beban periodik ya, beban periodik yang tiap periode itu ada terkait kepemilikan dari lease aset.
Biasanya kalau kita memiliki aset, beban apa yang akan menyertai aset tersebut ya. Di sini misalkan contohnya adalah untuk asuransi ya, asuransi propertinya atau untuk pajak propertinya ya. Jadi terkait property insurance dan property tax-nya ya. Ini ya, karena ini sifatnya periodik ya, sifatnya periodik. Nanti dilihat yang menanggung siapa ya, yang menanggung siapa. Misalnya untuk bayar asuransi tahunannya, yang menanggung apakah si lessor ataukah si lessee ya, ataukah lessor atau lessee. Kalau misalkan yang menanggung lessor ya, kalau yang menanggung lessor biasanya beban-beban eksekutori ini ya, beban eksekutori ini akan masuk ya, akan termasuk ke dalam rental payment-nya ya, akan masuk ke fixed payment-nya. Ya, kalau yang bayar itu lessor. Yang bayar si asuransi itu lessor. Jadi lessor yang akan membayarkan biaya asuransi ke pihak ketiga, ke pihak agen asuransinya gitu ya. Nah, lessor ini sebenarnya bukan dia sendiri yang bayar ya, tapi dia membebankan ke lessee gitu ya, melalui yang pembayaran rentalnya itu ya. Kemudian bagaimana kalau yang menanggung atau yang bayar itu lessee sendiri ya, yang menanggung yang menyewa. Kalau yang menanggung pihak yang menyewa atau lessee, maka biaya eksekutori ini akan dicatat oleh lessee sebagai beban ya, sebagai beban. Jadi kalau dia misalkan bayar asuransi di awal periode, bayar asuransi terkait rate of use asset ini ya, maka si lessee akan jurnal prepaid insurance, kreditnya cash gitu ya. Kalau bayarnya tiap akhir, berarti dia langsung mencatatnya sebagai insurance expense, kreditnya cash. Atau kadang memakai akun langsung list expense, ya, tapi list expense pada cash, ya, untuk mencatat biaya-biaya eksekutori ini. Nah, ini isu yang pertama ya, adanya biaya eksekutori. Kemudian isu yang kedua ya, terkait adanya list prepayments dan insentif. List prepayment itu berarti si lessee ya, namanya prepayment, berarti lessee dalam hal ini dia akan membayar semacam tanda jadi gitu ya, membayar semacam tanda jadi atau pembayaran di muka gitu ya, pembayaran di muka. Dan ini ya, nanti kalau perlakuannya, kalau yang list prepayment ya, dia akan menambah nilai rate of use asset. Ya, jadi yang list prepayment ini tidak mempengaruhi perhitungan list liability ya. Jadi kalau yang list liability oleh si lessee dia kan ngitungnya present value dari pembayaran ya, present value dari rental payment-nya itu ya, dari seluruh periode dia present value kan, maka dia catat sebagai list liability ya. Nah biasanya kan ketika menjurnal rate of use asset pada list liability. Nah, ketika ada prepayment ya, maka nilai dari rate of use assetnya akan bertambah. Ya, jadi kalau yang list prepayment ini kalau kita jurnal ya, kan gini, adanya yang prepayment ya. Kalau adanya prepayment, maka si lessee ya, yang jurnal lessee ya, lessee akan menjurnal debitnya ya, rate of use asset. Of use asset ya. Kemudian di sisi kreditnya ya, dia akan menghitung list liability ya, list liability dan cash. Jadi kalau yang prepayment ya, kalau yang prepayment itu ya, ini yang mencerminkan kas yang dikeluarkan ya. Jadi si lessee-nya dia kayak nambah cash di depan gitu ya, nambah cash di depan. Nah di sini kas yang dia keluarkan itu akan menambah nilai rate of use assetnya, ya, tidak mempengaruhi perhitungan list liability. Itu kalau yang prepayment ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan insentif. Nah, kalau insentif sebaliknya ya, kalau prepayment si lessee-nya ini bayar, ya. Kalau insentif berarti si lessee-nya ini dibayar, ya, diberikan cash, ya. Jadi kalau yang insentif, nanti akan kita jurnal ya, yang insentif.
insentif. Itu akan kita jurnal ya. Debitnya rate of use asetnya. Kemudian kalau insentif kan si lesinya menerima cash ya, jadi ini ada cash yang diterima di debit. Kreditnya tetap list liability ya. Jadi kalau yang list prepayment akan menambah nilai dari rate of use asset, sedangkan kalau insentif akan mengurangi rate of use asset. Ya, jadi kas yang diterima akan mengurangi rate of use asset. List liability-nya tetap ya, sesuai dengan perhitungan percent value dari pembayaran. Nah, itu terkait list prepayment dan list insentif. Kemudian isu berikutnya. Isu berikutnya ini ada yang dinamakan initial direct cost ya, initial direct cost. Initial direct cost berarti apa? Beban langsung awal, beban langsung awal. Bedanya apa dengan yang executory cost tadi? Kalau executory cost itu tiap periode ada ya, tiap periode muncul ya. Jadi untuk bayar Untuk bayar asuransi, untuk bayar pajak itu tiap periode ada ya. Itu yang executory cost. Kalau yang initial direct cost ya, kalau yang initial direct cost ini hanya muncul di awal saja, hanya muncul di awal ketika kontrak itu dimulai ya. Jadi ketika kontrak ditandatangani ya, terdapat biaya-biaya yang akan kita catat sebagai initial direct cost. Ini hanya muncul sekali ya, berarti ini hanya muncul sekali di awal. Yang masuk ke initial direct cost itu apa saja? Ini ada 4 nih contohnya ya. Nah, misalkan untuk komisi dari agen ya, komisi dari agen nih, kita misalkan si lesinya itu menyewanya dari agen gitu ya, dari agen properti. Nah, komisi dari agen itu masuk dicatat sebagai initial direct cost. Kemudian biaya-biaya notaris, biaya penyiapan dokumen, nah itu masuk ke dalam biaya initial direct cost. Nah, untuk initial direct cost ini ya bisa ditanggung oleh lesi, bisa juga ditanggung oleh lessor ya. Nah, kalau misalkan ditanggung oleh lesi ya, misalkan kalau initial direct cost ini ditanggung oleh lesi ya, maka masuk dalam perhitungan rate of use asset ya. Jadi kalau initial direct cost ini ditanggung oleh lesi, ini sifatnya seperti list prepayment ya, sifatnya seperti list prepayment. Ya, jadi nanti dia akan masuk ke dalam nilai rate of use asset ya. Kemudian kita kredit list liability sesuai dengan perhitungan present value rental payment-nya. Kemudian kita kredit cash untuk bayar initial direct cost-nya. Ya, jadi biaya untuk initial direct cost ini masuk ke dalam rate of use asset. Nah, ini kalau dia yang nanggung lesi ya. Kemudian jika initial direct cost-nya yang menanggung lessor. Nah, kalau yang menanggung lessor nanti kita lihat ya, apakah sifat dari leasingnya itu operating atau sifatnya finance. Karena akan berbeda pencatatannya ya. Kalau sifatnya operating ya, kalau sifatnya operating maka nanti akan dicatat dengan menangguhkan initial direct cost-nya ya. Jadi nanti kalau yang sifatnya operating nanti si lesi ya, si lessor akan mencatatnya sebagai debitnya initial direct cost ya, debitnya initial direct cost, kreditnya cash sebesar berapa. Dan nanti initial direct cost tersebut itu akan diamortisasi selama masa lease-nya. Jadi nanti kita akan melakukan amortisasi tiap akhir periode gitu ya. Jadi amortization expense ya, kreditnya initial direct cost seperti itu ya selama masa lease-nya. Itu kalau sifat leasingnya operating. Kemudian kalau sifat leasingnya itu finance ya. Kalau sifatnya finance maka lessor akan mencatat initial direct cost itu sebagai lease expense biasa ya. Jadi sebagai lease expense saja di awal periode ya. Jadi dia akan mencatat lease expense ya ketika periode pengakuan pendapatan. Periode pengakuan pendapatannya di mana? Ketika di awal kan, ketika finance dia mencatat adanya sales revenue dan COGS. Ya, ketika di kontrak pas pertama kali kan dia akan mencatat sales revenue dan COGS, itulah pengakuan profit.
Nah, di periode itu juga si lessor akan mencatat list expense ya untuk membebankan initial direct cost-nya. Sampai di sini untuk yang terkait special issue, ada yang mau ditanyakan? Ibu, Ya. izin memastikan yang tadi yang mengurangi right of use asset, itu right of use assetnya di debit, Bu? Yang mana? Yang ya, jurnal ini ya, yang ya, insentif dan prepayment. Itu right of use assetnya kan tadi mengurangi. Mengurangi itu mengurangi nilainya. Misalkan ini nih, misalkan hasil perhitungan kita ya, misal yang ini ya, yang insentif ya. Misalkan hasil perhitungan dari person value untuk list liability-nya ini pakai yang perhitungan person value anuitas due atau pakai yang anuitas gitu ya. Misalnya di sini ketemunya 100.000 nih. Nah, misalkan di sini ketemu 100.000 ya. Kemudian si lesinya itu dikasih dikasih insentif gitu ya, dikasih insentif. Misalkan dapat insentif 5.000 ya, dapat insentif 5.000. Maka dia akan menerima cash 5.000 kan di sini ya. Dia akan menerima cash 5.000. Maka nilai right of use asset-nya bukan lagi 100.000 ya, tapi menjadi 95.000. Ini maksudnya. Oh iya. Terima kasih, Bu. Ya, sebaliknya kalau yang prepayment ya, kalau yang prepayment si lesi ini berarti dia nambah pembayaran gitu ya. Misalkan hasil perhitungan list liability-nya 100.000, kemudian si lesinya perlu dia bayar prepayment-nya 5.000. Jadi nilai rate of use asset-nya akan bertambah, bukan lagi 100.000 tapi menjadi 105.000. Terima kasih, Bu. Ya, gitu. Oke, ada lagi? Jadi ini kayak apa ya, biaya-biaya tambahan gitu, biaya-biaya tambahan yang keluar dalam rangka kontrak leasingnya ini ya, untuk yang spesial isunya.